Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Margonda. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mari kita saksikan pengumuman dari sekolah minggu. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan atas masalah pergumulan, sakit, dan lain-lain, bisa langsung menghubungi call center GBI Margonda dengan nomor 0812 8815 1134. Nanti akan ada tim pendoa kami yang akan menghubungi dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Berikutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman, Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening bank BCA atas nama GBI Margonda dengan nomor rekening 8691 965252, atau Bapak Ibu bisa scan QRIS yang tertera di layar Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti mobile banking, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki kesaksian atas perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup ini, seperti mukjizat, kesembuhan, dan yang lainnya, Bapak Ibu dapat mengirimkannya ke call center GBI Margonda di nomor 0812 8815 1134. Kesaksian dapat berupa tulisan maupun video singkat yang berdurasi 3-4 menit. Untuk kesaksian berupa tulisan akan di-share dalam grup WhatsApp, dan kesaksian berupa video singkat akan ditampilkan dalam ibadah online GBI Margonda. Oh ya, jangan lupa GBI Margonda akan mengadakan ibadah doa jemaat pada Sabtu 20 Februari 2021 pukul 6 sore di YouTube GBI Margonda Depok. Mari ajak sanak saudara dan keluarga kita untuk berdoa dan memuji Tuhan bersama. Jangan sampai kelewatan ya. Terakhir, mari bagi Bapak Ibu untuk kita belajar investasi dan mengelola keuangan bersama Bapak Rudi Limuria MA/CFP pada hari Sabtu 27 Februari 2021 pukul 10-12 melalui Zoom meeting. Untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut, silakan hubungi kontak person yang ada di layar saudara. Demikian beberapa hal yang kami bisa sampaikan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk beribadah, dan mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga.
Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pasti luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah semua yang mengalami Tuhan hari-hari ini. Amin. Amin. Kita diberkati Tuhan. Percaya masa pandemik seperti ini di mana-mana susah gitu ya. Dalam Tuhan selalu ada kekuatan, sukacita, bahkan berkat Tuhan. Amin. Katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun masalah kami saat ini Tuhan, apapun pergumulan kami saat ini, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kebebasan, ada pemulihan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak berubah kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah
Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kita, sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Kami mau seperti Engkau Tuhan, diubahkan hari demi hari Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau terus menjadi seperti Engkau, hari demi hari diperbaharui Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus yang bersuka cita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu lebih lagi menyatakan kuasa Tuhan atas setiap hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar satu lagu baru. Nah, sama-sama perkata ini lagunya tentang firman Tuhan. Kita siap iya dan amin buat setiap firman Tuhan. Lagunya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya dan amin setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku sempurna. Sekali lagi ya dan amin. Ya dan amin setiap perkataan. Ya dan amin. Ya dan amin setiap janji-janji-Mu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku
semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma, untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Kita siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Pegang tangan kami Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap
Shalom, damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai saudara semua. Saya berdoa Jemaat GB Margonda dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, kita ada di bulan Februari dan kita punya tema tentang eklesia. Minggu lalu kita pelajari tentang eklesia, yaitu orang menyebut eklesia adalah gereja atau jemaat atau juga dipanggil keluar. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam lagi, eklesia ada komunitas orang Kristen yang hidupnya harus berdampak dan melipat gandakan karakter Kristus. Itu bisa terjadi dalam pemuritan dan bagaimana setiap jemaat pun hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hari ini kita akan membahas cara hidup eklesia. Nah, kalau kita ingin tahu cara hidup eklesia atau jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan, kita akan melihat jemaat mula-mula, yaitu setelah mereka dibaptis dan Roh Kudus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka menjadi jemaat gereja mula-mula. Itu bisa kita lihat dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dari ayat inilah kita akan mempelajari cara hidup eklesia atau cara hidup jemaat mula-mula atau cara hidup komunitas orang Kristen yang dikehendaki oleh Yesus. Mari kita lihat yang pertama. Cara hidup eklesia yang pertama adalah hidup dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan. Kisah 2 ayat 42 firman Tuhan berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi Anda ketika membaca Kisah Rasul, setelah Yesus naik ke surga, maka murid-murid Yesus pergi ke Yerusalem dan berdoa di sana. Pada hari Pentakosta ada 120 orang yang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu Petrus bangkit dan mulai berkhotbah, dan hasilnya ada 3.000 orang yang bertobat. Dan sejak itulah berdiri namanya gereja atau eklesia. Nah, kita bisa lihat setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ada dalam persekutuan, mereka ada dalam komunitas orang-orang percaya. Makanya kita semua sebagai orang Kristen tidak cukup hanya menjadi pemeluk agama Kristen, tapi kita harus menjadi jemaat Kristus yang menjadi jemaat yang ada di dalam persekutuan. Kita harus terhisap dalam sebuah gereja lokal. Jadi kita harus ada di dalam gereja lokal, dan setelah itu marilah kita ada dalam persekutuan-persekutuan yang kecil. Kalau di gereja kita disebut KUL atau Community of Love. Harus punya persekutuan, harus punya komunitas. Itu ciri eklesia. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam persekutuan? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi mereka punya kehausan akan firman Tuhan. Mereka rindu pengajaran-pengajaran karena mereka ingin bertumbuh. Karena mereka baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ciri daripada eklesia adalah dia mau diajar. Dia mau menjadi murid Kristus. Sebagaimana minggu lalu saya katakan bahwa orang yang mau menjadi eklesia harus jadi murid Kristus. Karena ketika kita jadi murid Kristus, maka kita diajar menjadi serupa dengan Yesus. Tujuan kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kita punya karakter seperti Kristus, kita punya gambar rupa Allah.
Jadi itu dapatkan dari pemuritan. Jadi ciri eklesia, mereka mau bertumbuh lewat pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, di sana dikatakan mereka merenungkan kebaikan Tuhan, karena di sana dikatakan mereka memecahkan roti. Anda tahu perjamuan kudus dilakukan untuk mengingat, merenungkan kebaikan Tuhan, untuk mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi gaya hidup daripada jemaat mula-mula, mereka senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan. Mereka tidak pernah lupa tentang kasih Tuhan. Ini juga harus menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Renungkanlah Tuhan, kebaikannya. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus di gereja sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Karena minggu pertama dengan gembala dan minggu ketiga dengan gembala pembina kita Pak Niko. Maka kita perlu merenungkan, mengingat kebaikan daripada Tuhan. Setelah itu juga mereka berdoa. Mereka punya gaya hidup berdoa. Bukan saja mereka bersekutu untuk mendengar firman Tuhan atau merenungkan kebaikan Tuhan, tetapi mereka berdoa bersama-sama. Jemaat, kita harus punya roh doa. Kita harus punya saat teduh pribadi. Kita ada doa di rumah masing-masing setiap hari. Tetapi kita juga perlu berkumpul dengan sesama jemaat. Kita dalam doa bersama-sama. Maka di GB Margonda pun memulai di bulan Januari kemarin ada doa jemaat. Dan di bulan ini akan diadakan Sabtu depan tanggal 20 Februari. Saya undang semua jemaat untuk ikut doa jemaat. Biar ketika kita bersama-sama meninggikan Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan, saya percaya kemuliaan Tuhan turun. Bukan hanya di dalam gedung gereja waktu rekaman, tetapi di rumah-rumah, maka mujizat pasti terjadi. Karena jemaat mula-mula mereka punya kerinduan dalam doa. Nah, kalau kita renungkan ini, mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, dan mereka berdoa. Kenapa mereka bisa lakukan ini? Karena mereka jatuh cinta kepada Tuhan. Ini yang harus dimiliki oleh jemaat, oleh kita semua sebagai eklesia. Hubungan kita dengan Tuhan harus berdasarkan kasih. Hubungan yang murni adalah berdasarkan kasih, bukan berdasarkan motivasi yang lain. Kalau kita mengikut Yesus karena ingin diberkati, kita ikut Yesus karena ingin terima mujizat, kita ingin terima Yesus supaya doa kita dijawab, berarti motivasi kita masih salah. Tidak salah dengan mujizat, tidak salah dengan kesembuhan. Saya percaya mujizat, saya percaya kesembuhan ilahi, saya percaya berkat Tuhan. Tapi itu bonus. Yang harus kita cari adalah supaya kita dipenuhi dan Roh Kudus, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu bisa terjadi ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan. Saudara, hubungan yang benar jika dua pihak jatuh cinta. Saudara, renungkan tentang Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita, itu tidak ada manfaatnya buat Tuhan. Karena Tuhan itu maha, Tuhan itu pencipta. Justru dialah yang memberkati kita, bukan kita yang memberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya, bahkan Dia untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia mau mati di kayu salib. Maka alangkah baiknya kita membina hubungan dengan Tuhan dengan motivasi yang benar, yaitu karena kasih kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan haus akan firman-Nya. Kita mau dimuridkan, kita mau diajar, kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan doa itu bukan suatu paksaan, bukan kewajiban, tetapi satu kehausan dari kita ingin dekat dengan Tuhan. Karena kita jatuh cinta. Maka mari mendasari apa yang dilakukan daripada jemaat mula-mula atau eklesia itu dengan kasih. Maka perintah agung yang Yesus bagikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan intim dengan Dia. Kita mau terhisap dalam persekutuan, kita mau diajar, kita mau dimuridkan, dan nanti kelak kita memuridkan. Kita juga mau punya roh doa. Itu yang pertama cirinya. Ciri yang kedua adalah
memiliki hubungan yang penuh kasih. Jadi kalau yang tadi mereka bertekun dalam satu persekutuan, yang kedua ciri eklesia, maka mereka memiliki hubungan yang penuh kasih. Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 47. Kisah 2 ayat 44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah saudara, kalau baca ayat ini, janganlah Anda langsung menjual rumah, Anda menjual segala sesuatu untuk berbagi dengan orang lain. Tapi perhatikan dulu di ayat terakhir yang tadi saya baca di ayat 46. Di sana dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Karena mereka semua punya ketulusan, maka hal ini bisa terjadi. Komunitas itu bisa hidup ketika didasarkan oleh kasih. Hubungan dengan orang lain jika berdasarkan kasih, maka saya sebut itu hubungan yang punya integritas. Hubungan yang punya integritas adalah hubungan yang murni. Kadang-kadang ada orang ingin bersahabat dengan seseorang karena ingin mendapat manfaat dari orang tersebut. Oh, saya mau bersahabat dengan dia karena dia orang kaya, karena dia orang punya kedudukan, siapa tahu saya bisa ditolong, siapa tahu saya dibagi berkat. Itu motivasi yang salah. Maka hubungan yang benar adalah berdasarkan kasih. Jemaat mula-mula atau eklesia, mereka punya hubungan dasarnya adalah kasih. Kalau kasih, mereka tidak fokus pada diri sendiri, fokusnya ada kepada orang lain. Mereka tidak egois, tidak mencari keuntungan. Tapi zaman sekarang kita bisa lihat banyak orang justru menipu orang benar, berpura-pura kekurangan dan sebagainya. Dan itu yang akhirnya membuat hal ini tidak bisa terjadi. Tapi sekarang biarlah kita menjadi eklesia, mendasarkan semua hubungan kita dengan kasih. Kalau kita mendasarkan semua dengan kasih, maka Anda bisa lihat mereka akan memiliki kesatuan hati. Jadi kalau jemaat yang punya kasih, maka mereka punya kesatuan hati. Mereka tidak memandang suku, tidak memandang status ekonomi, tidak memandang status pendidikan, tidak memandang hal-hal yang lain, tetapi mereka melihat semuanya adalah bersaudara di dalam Kristus Yesus. Saya mengajak supaya jemaat GB Margonda kita menjadi eklesia di mana dasar hubungan kita adalah kasih, bukan untuk mencari manfaat atau keuntungan dari orang lain. Dengan demikian kita memandang semua orang adalah sama. Kita tidak membeda-bedakan suku. Semua orang yang percaya kepada Yesus, kita semua bersaudara. Ini ciri eklesia. Dan selain itu mereka saling melayani. Jadi saya simpulkan daripada Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 46 yang tadi, sebenarnya mereka saling melayani, saling memperhatikan. Dan biarlah kita semua sebagai jemaat GB Margonda ataupun kita eklesia, kita saling memperhatikan satu sama lain. Kita saling mendoakan, kita saling mendukung. Karena kita semua bersaudara di dalam Kristus. Ini bisa terjadi kalau kita punya kasih. Kalau tidak mendasarkan hubungan ini dengan kasih, maka ada motivasi yang salah. Maka di tahun 2021 ada tahun integritas. Saya juga rindukan bahwa hubungan kita ada hubungan yang berintegritas. Dan hubungan berintegritas bisa terjadi kalau dasarnya kasih. Maka kalau Anda lihat gaya hidup daripada eklesia atau jemaat mula-mula, komunitas orang Kristen itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
mengasihi Tuhan, mereka mau dimuridkan, mereka belajar firman Tuhan, mereka haus akan firman Tuhan, mereka merenungkan kebaikan Tuhan, dan mereka punya roh doa. Mengasihi sesama, mereka mulai saling memperhatikan, saling melayani satu sama lain, dan mereka juga bersekutu dalam satu hati. Ada kesatuan hati, ada keunitian. Maka kalau kita lakukan itu, kita bisa lihat dalam tadi Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Maka di situ akan banyak terjadi mujizat. Saya yakin mujizat adalah hal yang umum bagi gereja. Karena memang Tuhan sudah menjanjikan kuasa, otoritas buat kita semua. Jadi setiap jemaat harus mengalami mujizat Tuhan. Dan ini bisa terjadi ketika kita tinggal dalam satu eklesia, ada dalam satu komunitas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan di situ dikatakan mereka penuh sukacita, mereka disukai banyak orang karena hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terutama, penuaian jiwa terjadi. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Artinya kita bisa memultiplikasikan karakter Kristus. Dengan cara supaya semua orang menjadi segambar dalam rupa Allah. Bagaimana menjadi segambar dan rupa Allah? Harus menjadi serupa dengan Kristus. Orang harus percaya kepada Yesus dan mereka mulai belajar dan menjadi serupa dengan Kristus. Akan terjadi penuaian yang besar. Saya berdoa supaya jemaat GB Margonda menjadi eklesianya Tuhan, jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita akan melihat terobosan-terobosan terjadi. Mujizat akan menjadi biasa. Dan saya yakin dalam doa jemaat yang akan kita adakan tiap bulan juga, di situ akan terjadi lawatan Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Saya mau akhiri dengan ini. Sebuah kisah di mana ada dua biara yang cukup berdekatan. Biara yang satu itu penuh damai sejahtera. Orang-orang yang di dalamnya semua penuh sukacita, damai sejahtera. Mereka semuanya penuh berkat Tuhan. Tapi biara yang satu terjadi pertengkaran, perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Sehingga satu kali ketua daripada biara yang kedua ini mulai mengutus salah satu anggotanya. Kamu cari tahu kenapa di biara ke satu itu orangnya semuanya penuh damai sejahtera. Lalu utusannya pergi ke sana, setelah beberapa hari dia kembali dan buat laporan. Pak, saya baru tahu kenapa biara satu itu orang-orangnya penuh damai sejahtera. Karena mereka sering buat kesalahan. Loh, ketua daripada biara kedua itu bingung. Hah? Jadi mereka penuh damai sejahtera karena banyak kesalahan? Oh, nggak mungkin itu. Lalu anak buahnya ini bilang, kalau nggak percaya bapak aja pergi ke sana. Akhirnya si ketua ini mulai pergi ke biara ke satu. Dia ingin tahu apa rahasianya sehingga di biara yang ke satu itu penuh damai sejahtera, sedangkan di biara dia itu penuh perselisihan. Ketika sampai di sana dia disambut dengan ramah oleh ketua daripada biara satu. Dan mulai bincang-bincang, lihat sana, lihat sini. Ketika dia berjalan memasuki satu ruangan, di situ ada orang sedang mengepel. Lalu waktu dia masuk, lalu ada orang masuk ke ruangan tersebut dan tiba-tiba terjatuh. Karena memang lantai habis dipel dan basah. Orang itu terjatuh dan seketika itu juga orang yang sedang mengepel langsung mendekati dan mengangkatnya. Tolong maafkan saya salah karena saya telah mengepel ini mungkin terlalu basah sehingga menyebabkan Anda jatuh. Lalu orang jatuh pun cepat-cepat bangkit dan berkata, tolong maafkan saya tidak lihat Anda sedang mengepel. Seharusnya saya tidak boleh masuk ketika Anda mengepel. Maafkan saya. Mereka saling minta maaf. Dan setelah itu si ketua daripada biara kedua ini melihat-lihat yang lain. Dia menemukan yang sama. Banyak orang buat kesalahan tetapi mereka saling minta ampun. Mereka saling mengasihi. Dan akhirnya disimpulkan
kasihlah yang membuat biara ke-1 itu penuh damai sejahtera. Jadi ketua biara 2 itu pulang dan dia mulai katakan, mulai hari ini biara ini kita harus mendasarkan hubungannya dengan kasih. Dan saya percaya kalau kita mendasarkan kehidupan kita dengan kasih, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka kita akan menjadi eklesianya Tuhan. Kita mau dimuridkan, kita mau belajar firman Tuhan, dan kita juga mau memuridkan. Kita juga mau merenungkan kebaikan Tuhan, kita mau punya gaya hidup doa, dan juga selain itu kita mulai mengasihi sesama. Kita memperhatikan sesama, saling melayani, saling mendukung, dan tidak membeda-bedakan orang. Maka kemuliaan Tuhan itu akan ada di komunitas kita, di gereja kita, di rumah-rumah saudara semua. Saya berdoa, biarlah kita semua menjadi eklesianya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami untuk menjadi eklesia atau komunitas orang percaya. Ajar kami ya Tuhan, supaya mengasihi Engkau sungguh-sungguh, sehingga kami ada terlibat dalam sebuah persekutuan, dan kami mau diajar, kami mau rindukan firman-Mu setiap hari, dan kami juga merenungkan kebaikan-Mu, dan kami punya roh doa ya Tuhan. Semua kami lakukan karena kasih, bukan karena kewajiban. Dan Tuhan, biar kami juga bisa membina hubungan dengan sesama kami berdasarkan kasih. Supaya hubungan kami ini hubungan yang berintegritas. Sehingga kami tidak memanfaatkan orang, tidak punya motivasi yang salah. Tetapi kami sungguh-sungguh mengasihi semua orang. Sehingga kami tidak membeda-bedakan orang. Dan kami saling melayani, saling memperhatikan, saling mendoakan. Supaya terjadi terobosan-terobosan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat akan terjadi, penuaian jiwa akan terjadi, kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu hati pikiran kami, biarkan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara, ini adalah minggu kedua di bulan Februari, karena itu saya akan mendoakan saudara semua yang berulang tahun di bulan Februari. Di depan ini ada daftar nama-nama orang yang berulang tahun di bulan Februari. Jika nama saudara belum ada, hubungi call center supaya di tahun depan nama saudara ada tertera. Mari yang berulang tahun di bulan Februari bisa angkat tangan, saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara semua. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat saudara-saudara kami semua yang berulang tahun di bulan Februari ini. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah, apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka, beri mereka panjang umur dan kesehatan, dan biarlah mereka semua bisa menggenapi rencana-Mu. Apa yang sudah Kau rancang dalam kehidupan mereka sempurna terjadi. Berkatilah mereka, baik yang bekerja, yang usaha, sekolah, kuliah, apapun yang mereka lakukan, semuanya berhasil di dalam nama Yesus. Kami minta ya Tuhan, kiranya Kau curahkan berkat yang berkelimpahan dalam mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara semua yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Kau berkuasa atas hidupku, tak kuandalkan kekuatanku. Kau Yesus pengharapanku. Ku tak pernah takut, sebab janjimu pasti nyata dalam